Tidak mau menyesal beli properti di Citra Maja City? Tonton ini dulu. Sudah lebih dari 1 tahun, kami tinggal di Citra Maja City. Hujan sebesar apapun, tidak ada banjir. Kenapa? Karena dari awal kawasan ini dirancang untuk hidup yang lebih tenang. Capek nggak sih? Tiap musim hujan, harus khawatir rumah kebanjiran. Citra Maja City adalah kota mandiri yang dikembangkan oleh Ciputra Group. Secara administratif, berada di Kabupaten Lebak. Gerbang utama terletak di Kabupaten Serang, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Citra Maja City menawarkan hunian terjangkau dengan harga mulai 150 jutaan. Akses dekat stasiun, 64 km dari Monas, Jakarta. Rencana pengembangan lengkap dari sekolah, pasar modern, sampai pusat bisnis. Kelihatannya menarik banget kan? Tapi tunggu dulu. Jangan langsung terbujuk harga murah. Banyak yang sudah pada beli cuma karena takut ketinggalan momen, kemudian menyesal berkepanjangan. Bapak, Ibu, Om, Tante, kenyataannya tidak semudah itu loh. Kenyataan pertama, tentang lokasi. Meskipun dekat stasiun, ada fasilitas shuttle bus, dan banyak tersedia ojek online, tapi Anda tetap butuh kendaraan pribadi, kalau nggak mau ribet. Kawasan ini memiliki luas 2.600 hektar. Setara dengan kota Sibolga, dan lebih besar dari kota Tanjung Pinang. Kebayang tinggal di kawasan seluas itu, dan tidak memiliki kendaraan pribadi? Kenyataan kedua, bagaimanapun jarak ke Jakarta, tetap jauh. Waktu tempuh tidak hanya dihitung dari kecepatan KRL menuju tempat tujuan. Namun, harus dihitung juga waktu untuk berangkat dari rumah ke stasiun, waktu menunggu kereta, waktu selama berada di kereta, dan waktu tempuh dari stasiun tujuan menuju ke tempat kerja. Belum lagi kalau kondisinya hujan, terus harus lembur sampai tengah malam di kantor. Atau bayangkan, ketika kondisi lelah sehabis kerja, dan harus berdiri berdesakan di dalam kereta. Kenyataan ketiga, fasilitas belum sepenuhnya jadi. Banyak yang masih dalam tahap pembangunan. Masih sangat amat banyak rumah-rumah kosong, tidak berpenghuni. Kondisi klaster sangat sunyi dan sepi. Kalau Anda berharap bisa langsung tinggal dengan segala kenyamanan kota besar, hampir dapat dipastikan Anda akan menyesal dan kecewa. Bagaimana? Apakah mental Anda sudah siap hidup di lahan seluas 2.600 hektar dengan tingkat pembangunan yang baru, sekitar 600 hektar saja? Sudah siap bangun pagi buta dan pulang larut malam setiap hari kerja? Sepanjang tahun, sampai pensiun, sudah siap tinggal dikelilingi rumah-rumah kosong tanpa penghuni, berteman sunyi dan sepi? Jika Anda tidak siap atau ragu, lebih baik tahan dulu. Jangan sampai menyesal seperti sekian banyak orang yang sudah terlanjur membeli rumah di sini, namun dihuni tidak. Disewakan susah, dijual susah, IPL jalan terus, tidak dirawat, rumahnya rusak, serba salah. Jadinya kan, bagi teman-teman yang belum siap, silahkan selesai nonton sampai di sini. Bagi yang sudah bertekad kuat untuk memiliki rumah di Citra Maja City, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Intinya adalah tahu diri dan jangan memaksakan diri dengan cara mengukur secara rasional kemampuan diri secara finansial. Jangan beli kalau secara finansial kamu belum siap. Harga rumahnya memang murah dibanding Jakarta, tapi tetap aja cicilan bisa nyentuh 1-2 juta per bulan selama 10-15 tahun. Belum lagi biaya lain. BPHTB, pajak, listrik, air, perawatan, belum tentu kecil. Banyak yang akhirnya rumah kosong tidak berpenghuni dan tidak terawat, karena pemiliknya sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Kalau penghasilan Anda masih pas-pasan dan belum punya dana darurat, beli rumah di Citra Maja City bisa sangat membahayakan kehidupan finansial Anda, yang dapat berefek pada berkurangnya tingkat kebahagiaan dalam menjalani hidup karena perasaan kesel, sedih, kecewa dan menyesal berkepanjangan. Bagi Anda yang sudah punya penghasilan tetap dan stabil, sudah hitung cicilan maksimal 30% dari income. Punya dana darurat,
minimal 6 kali pengeluaran, dan siap dengan segala konsekuensi tinggal di kawasan berkembang. Barulah Anda bisa pertimbangkan lebih serius lagi. Namun jika belum, lebih baik tahan dulu. Investasi terbaik itu bukan rumah pertama, tapi keputusan yang tidak membuat Anda kecewa dan menyesal di kemudian hari. Dalam arti sudah paham, mengerti dan siap bukan hanya dengan kemungkinan terbaik, namun juga siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Citra Majasiti punya potensi besar, tapi bukan buat semua orang. Jadi, pikir matang sebelum beli, agar Anda tidak menyesal nanti. Bagi Anda yang sudah bersiap-siap menghubungi bagian marketing, untuk memberanikan diri mengambil properti di Citra Majasiti, ada baiknya tahan sebentar dan luangkan waktu mencari sekian banyak informasi di internet. Mari kita fokus pada keluhan para penghuni kawasan Citra Majasiti yang informasinya dapat dengan mudah kita dapatkan di dunia maya. Berikut adalah 6 masalah yang sering dikeluhkan oleh penghuni Citra Majasiti, berdasarkan informasi yang bisa dengan mudah kita dapatkan di internet. Keluhan pertama adalah gangguan pasokan air bersih. Warga mengeluhkan sering terjadinya gangguan distribusi air bersih dari PDAM Tirta Multatuli Lebak. Masalah yang dilaporkan meliputi aliran air yang terhenti hingga 1 minggu, dan kualitas air yang keruh, serta tidak layak digunakan. Keluhan kedua adalah keamanan lingkungan. Beberapa insiden terkait keamanan telah dilaporkan, seperti pencurian penutup gorong-gorong drainase di kawasan Ruko Blok Permata yang membahayakan warga sekitar. Keluhan ketiga adalah sengketa lahan dan kepemilikan. Sebagian lahan di Citra Majasiti terlibat dalam sengketa hukum yang berpotensi mempengaruhi status kepemilikan rumah bagi konsumen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai legalitas dan keamanan investasi properti di area tersebut. Keluhan keempat adalah keterbatasan fasilitas umum. Penghuni mengeluhkan kurangnya fasilitas umum yang memadai, seperti tempat ibadah. Contohnya, terjadi penolakan terhadap pembangunan gereja di perumahan tersebut, meskipun pihak Kementerian Agama menyetujui kelanjutan pembangunannya. Kualitas infrastruktur. Beberapa penghuni melaporkan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang belum selesai dibangun, atau akses yang ditutup sementara tanpa pemberitahuan yang jelas, mengganggu mobilitas warga. Masalah sosial dan keamanan. Terdapat laporan mengenai aktivitas ilegal, seperti pencurian listrik dengan daya besar yang terjadi di salah satu rumah di perumahan tersebut, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan lingkungan. Menanggapi keluhan yang diambil dari berita di internet tersebut, berikut ini adalah tanggapan saya sebagai penghuni Citra Majasiti yang telah tinggal lebih dari 1 tahun. Menanggapi keluhan pertama tentang gangguan pasokan air bersih, selama 3 bulan ngontrak di klaster Greenland, seringkali air PDAM keruh, namun masih layak pakai untuk keperluan mandi cuci. Sesekali, air PDAM jernih banget, namun itu jarang. Setelah dan selama kami pindah ke rumah kami yang berada di klaster Green Cop, secara rata-rata, air PDAM sangat jernih, namun sesekali memang ada keruhnya. Dan biasanya ditunggu beberapa saat akan kembali jernih. Kesimpulan, sepertinya kualitas air di setiap klaster berbeda. Berita tersebut mungkin terjadi sebelum kami tinggal di sini. Selama di klaster Green Cop, kalau bagi kami sih, tidak ada keluhan air PDAM, meskipun kadang keruh, namun masih layak untuk mandi cuci. Dan bagaimanapun PDAM pasti memiliki standar kualitas air yang layak. Solusinya bisa menggunakan filter air. Namun menurut hemat kami, penggunaan filter air di klaster Green Cove adalah optional, dalam arti tidak pakai. Ya tidak apa-apa. Mau pakai juga ya, silahkan. Untuk keluhan kedua, tentang keamanan lingkungan. Blok Permata yang dimaksud mungkin adalah kawasan tetangga sebelah, yaitu Permata Mutiara Maja. Jadi, ya kita tidak bisa komentar apa-apa. Untuk keluhan yang ketiga, di bagian mana dari 2.600 hektar ini
Yang sengketa, saya tidak tahu. Dan biarkan itu diproses secara hukum. Saya sendiri tidak terpengaruh dengan berita itu, karena beberapa teman sudah mendapatkan sertifikat hak milik. Sementara rumah saya kan berbagi resiko dengan pihak bank, di mana sangat kecil kemungkinannya pihak bank tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu pada aspek legal rumah yang saya tempati. Mengomentari keluhan keempat tentang keterbatasan fasilitas umum dalam bentuk pembangunan rumah ibadah. Selama lebih dari 1 tahun tinggal di sini, suasananya inklusif kok. Rumah ibadah beraktivitas seperti biasa. Pembangunan masjid kedua dan gereja bersama juga sudah pada mau selesai. Keluhan kelima tentang infrastruktur jalan, sepertinya yang dimaksud adalah jalan umum negara. Karena kalau kualitas jalan di kawasan Citra Maja City dalam keadaan bagus, dan kalau rusak sedikit saja, langsung diperbaiki kok. Keluhan keenam tentang pencurian listrik dengan daya besar yang terjadi di salah satu rumah. Kemungkinan besar yang melakukan adalah orang yang tahu listrik. Dan di sekitar rumah itu, listrik meskipun dicuri, tidak bisa dibawa kemana-mana seperti nyuri barang. Bagi yang berminat membeli rumah di Citra Maja City dan kepikiran dengan berita-berita di luar sana, rekomendasi saya adalah coba ngontrak dulu selama 3 bulan dan rasakan serta alami sendiri suasananya, agar tidak menyesal kemudian. Sebelum kami memutuskan untuk mengambil rumah di klaster Green Cove Citra Maja City, selama 3 bulan kami ngontrak di klaster Greenland untuk mengalami secara nyata suasana keseharian di kawasan ini. Dan kesimpulannya, kami sangat cocok dan bersyukur bisa tinggal di Citra Maja City, terlepas dari dinamika kehidupan yang pasti tidak akan selalu sesuai dengan harapan kita. Citra Maja City cocok buat Anda yang cari rumah murah untuk investasi jangka panjang, kerja remote, atau tidak perlu ke Jakarta tiap hari. Punya kendaraan pribadi, siap tinggal di kawasan berkembang alias belum ramai. Tapi kalau Anda butuh akses cepat ke kota, fasilitas lengkap, dan lingkungan yang hidup, mungkin Anda harus pikir 2 kali. Setiap tempat pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi penting buat kita semua beli rumah dengan mata terbuka. Bukan cuma karena iklan, kemudian kita buru-buru membeli, dan bukan juga karena berita negatif di sana-sini kemudian buru-buru mengambil keputusan untuk tidak membeli. Like kalau Anda setuju, komen kalau Anda tinggal atau pernah survei ke sini, dan subscribe kalau Anda suka konten properti yang jujur dan apa adanya. Semoga bermanfaat. Semoga semua berbahagia. Bye-bye.